Saya mau minum. Berawal dari pengalaman pribadi yang memiliki sepupu dan sahabat penyandang tuli, Ahmad Iksan, pemuda 26 tahun asal Palembang, mencoba mencari teknologi penerjemah bahasa isyarat agar memudahkan berkomunikasi. Namun ia hanya menemukan teknologi penerjemah versi bahasa Inggris. Tidak menyerah, pemuda yang akrab disapa Ihsan ini bersama temannya Harisatul Aulia merancang alat penerjemah. Awalnya eksperimen dilakukan dengan rekaman video gerakan tangan. Hingga akhirnya lahir ide membuat sarung tangan pintar yang mampu mengenali gerakan jari dan tangan. Sarung tangan ini dilengkapi sejumlah sensor, mulai dari sensor fleksibel di setiap jari yang membaca tekukan, sensor giroskop dan akselerometer yang merekam arah gerakan tangan. Seluruh data diproses melalui microcontroller untuk kemudian diterjemahkan menjadi teks atau suara. Sebenarnya sensornya ini cukup simpel ya. Kalau saya rasa ini cukup sensornya itu cukup simpel karena kayak ada sensor gyroskop. Ini untuk gerakan, contohnya misalkan halo, misalkan kayak misalkan halo dan terima kasih itu punya bentuk tangan yang sama, tapi dia punya gerakan yang berbeda. Itulah yang kita rekam dari sensor akselerometernya ini. Jadi sensor gyroskopnya namanya ini sensor MPU. Jadi sensor MPU, terus saya juga ada yang namanya sensor flex, di mana ini fleksibel untuk jari-jari kita. Itu dia ketanam di dalam sarung tangan ini. Jadi awalnya memang hanya untuk jari, tiba-tiba berapa hari itu menjadi viral dan netizen itu pada ngerespon semua. Responnya beragam sih, responnya beragam. Ada juga saya nerima kritikan pastinya, ada juga yang bagus, ini udah bagus tapi bisa dikembangkan lagi. Selamat Hari Kemerdekaan. Pembuatan satu sarung tangan memakan waktu hampir 1 bulan dengan biaya sekitar 2 juta rupiah yang sebagian besarnya dikeluarkan untuk membeli sensor fleksibel yang harganya cukup tinggi. Menurut Ihsan, tantangan terbesar justru pada saat kalibrasi agar gerakan benar-benar sesuai dengan arti bahasa isyarat. Semula proyek ini hanya menjadi catatan harian di media sosial. Namun unggahan Ihsan justru viral dan menuai beragam tanggapan. Ada yang mengapresiasi, ada pula yang mengkritisi, bahkan memberi masukan agar sarung tangan dibuat nirkabel atau menggunakan Bluetooth. Bahkan beberapa orang tua penyandang tuli menanyakan harga untuk membeli yang membuat Ihsan semakin bersemangat. Ihsan mengaku ia tidak ingin menjual sarung tangan pintar, ia berharap sarung tangan ini bisa diproduksi lewat donasi atau kampanye sosial sehingga gratis untuk teman-teman tuli. Sementara itu menurut Harisatul Aulia, sarung tangan pintar ini ke depan dapat dikembangkan versi nirkabel dengan Bluetooth atau Wi-Fi serta terhubung langsung ke ponsel pintar. Visi kami ke depannya adalah bagaimana ngebikin si sarung tangan ini bisa menjadi lebih portable lagi. Utamanya kami bakal bikin itu nirkabel atau paling enggak lebih sedikit kabel. Nah, kemudian yang paling penting menurut kami adalah pengembangan kosakata dan sign-nya ya. Sign-nya itu target kami untuk tahun ini adalah di angka 1.000 kosakata. Saya mau makan nasi. Dengan inovasi ini, Voice in Silent membuka peluang komunikasi yang lebih luas bagi penyandang tuli. Sebuah karya anak bangsa yang lahir dari empati dan kepedulian, inovasi ini membuktikan teknologi dapat menjadi jembatan kesetaraan. Dono Purwanto, Palembang, Sumatera Selatan.